Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bersama-sama masih bisa hadir dalam perkuliahan filsafat ilmu. Izinkan teman-teman dan Prof. Oong, saya Wiwik Mujawati Hidayat bersama Ibu Siti Feti Fatimah akan menyampaikan bab 2 dari bukunya Yuyun S. Surya Sumantri, yaitu Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Di bab 2 ini berisi tentang dasar-dasar pengetahuan. Dalam buku Yuyun Surya Sumantri ini, di bab 2 disampaikan di awal itu berkaitan dengan ceramahnya dari seorang ilmuwan yang bernama Andi Hakim Nasution, di mana dalam ceramahnya tersebut beliau mengatakan bahwasanya sekiranya binatang itu mempunyai kemampuan bernalar, maka mungkin bukan harimau Jawa yang sekarang ini dilestarikan supaya jangan punah, melainkan manusia Jawa. Nah, kemampuan ini, kemampuan menalarnya ini lah yang telah dimiliki oleh manusia, yang sudah dimiliki oleh manusia inilah yang sebetulnya membedakan manusia dengan hewan. Nah, pada saat Andi Hakim Nasution ini mengatakan seperti itu, ini mungkin sebuah lelucon ya Bapak Ibu, tentang bahwasanya manusia itu berbeda dengan hewan. Selanjutnya dalam pembahasan di bab 2 ini, yaitu ada 4 poin yang ada atau yang bisa kita ambil ilmunya atau istilahnya isinya dari buku tersebut. Yang pertama yaitu tentang penalaran, di mana nantinya akan ada hakikat penalaran. Kemudian yang kedua yaitu tentang logika, di mana juga nantinya akan kita berbicara apa itu logika induktif dan apa itu logika deduktif. Kemudian yang ketiga yaitu juga akan ada tentang sumber pengetahuan, dan yang terakhir yaitu bagaimana sebuah kriteria kebenaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penalaran, di mana penalaran ini adalah berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu atau memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Dengan penalaran inilah manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan mantap. Di samping itu, manusia juga mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Dengan penalaran, manusia berbeda dengan hewan. Nah, selanjutnya, hakikat penalaran. Manusia tidak hanya berpikir atau menalar, tetapi juga manusia merasa, bersikap, dan bertindak. Kemudian yang kedua, proses menalar merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang benar. Saya buat contoh di sini untuk penjelasannya, yaitu seorang koruptor secara nalar atau secara akal, dia paham bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak benar, yaitu menggunakan wewenang,
kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri atau tidak seharusnya. Tetapi karena perasaannya takut kehabisan, takut miskin, takut tidak bisa hidup, maka dia jatuh ke level hewan karena pemikirannya hanya digunakan untuk bertahan hidup. Apalagi misalnya pondasi atau dorongannya yaitu tamak dan rakus. Maka perilakunya ini mempengaruhi tindakannya dan mengesampingkan nalar dan potensi berpikirnya. Proses berpikir inilah sangat penting untuk menemukan pengetahuan yang benar dan lebih dari itu untuk berperilaku dan bersikap yang benar. Jadi perbedaan yang tadi saya sebutkan di atas antara manusia dengan hewan yaitu berada pada akalnya. Dalam ilmu mantik dikatakan bahwasanya manusia itu adalah hewan yang berakal. Ini menunjukkan akal itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dengan akal manusia bisa berpikir, bisa menalar gitu ya. Nah, tetapi hewan, apakah hewan juga tidak mempunyai akal? Hewan juga mempunyai akal, punya nalar, tapi akal dan nalarnya hewan ini hanya untuk bertahan hidup, gitu ya, atau untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya saja, gitu ya. Beda dengan manusia. Manusia lebih dari hanya sekedar bertahan hidup saja, gitu ya. Tapi lebih dari itu, dengan akalnya manusia bisa melakukan lebih dari hanya bertahan hidup. Kemudian ciri berpikir itu ada dua. Yang pertama, adanya suatu pola tertentu yang digunakan. Nah, pola inilah yang nanti akan kita jelaskan selanjutnya, namanya logika. Kemudian yang kedua, bersifat analitik, yaitu berpikir secara mendalam sampai pada kesimpulan yang benar atau sampai pada pengetahuan yang benar. Apabila kita berpikir atau apabila kita belum sampai pada kesimpulan yang benar, gitu ya, bisa saja itu prosesnya baru sampai tahap penginderaan, belum sampai tahap berpikir. Kemudian logika. Logika didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih atau valid. Logika juga berguna dalam proses penarikan kesimpulan. Contohnya, misalnya seseorang yang hendak keluar rumah, dia membawa payung atau jas hujan. Hal ini didasarkan pada pengalaman berpikirnya. Apabila cuaca di luar mendung, maka akan turun hujan. Hasil dari penarikan kesimpulannya berdasarkan logikanya, atau orang ini bersikap berdasarkan logikanya. Walaupun kadang-kadang mendung itu tidak berarti hujan ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya logika juga dibagi menjadi dua, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif merupakan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Kesimpulan yang bersifat umum ini penting karena mempunyai dua keuntungan, yaitu bersifat ekonomis dan dimungkinkannya adanya proses penalaran selanjutnya. Contoh dari logika deduktif yaitu, contoh dari logika induktif yaitu kucing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, semua binatang mempunyai mata. Atau misalnya apabila kita gitu ya memasak masakan, misalnya kita namakan capcay gitu, capcay seafood. Untuk menyatakan bahwa makanan yang kita buat ini sudah enak dan lezat, kita akan mencicipi masakannya. Apakah mencicipi masakannya itu harus makan semua makanannya? Kan tidak, tapi hanya sedikit saja. Misalnya kita cicip 1 sendok gitu ya, kemudian kita nyatakan bahwasanya makanan yang kita buat itu adalah enak dan lezat. Itu merupakan contoh logika induktif. Lalu logika deduktif itu seperti apa? Deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus.
Silogisme disusun dari 2 buah pertanyaan dan 1 kesimpulan. Mohon maaf, disusun dari 2 buah pernyataan dan 1 kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogismus disebut premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Contohnya seperti ini. Semua makhluk memiliki mata. Ini merupakan premis mayor. Ahmad seorang makhluk. Ini merupakan premis minor. Lalu bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya Ahmad memiliki mata. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sumber pengetahuan dan tentang kriteria kebenaran akan disampaikan oleh Ibu Feti. Kepada Ibu Feti dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu semuanya dan Prof, saya akan coba membahas tentang sumber pengetahuan, di mana sumber pengetahuan itu bisa bersumber dari yang pertama adanya rasio, kemudian pengalaman, wahyu atau intuisi. Logika rasio itu bisa didapatkan dari logika yang digunakan, yaitu bisa dari logika deduksi, di mana ada pernyataan umum ditarik kepada kesimpulan yang khusus. Kemudian paham yang dianut dari sumber pengetahuan rasio yaitu kaum rasionalisme, di mana ilmu pengetahuan sudah ada sejak dulu. Akal atau rasio itu bertugas untuk menemukan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Kemudian mendayagunakan akal atau rasio pengetahuan merupakan hasil dari proses berpikir. Nah, sumber pengetahuan yang berikutnya yaitu adalah bersumber dari pengalaman, di mana pengalaman ini sumber atau disebut dengan empiris ya kalau pengalaman itu. Jadi sesuatu menjadi ilmu atau pengetahuan apabila ada bentuk khususnya dalam ilmu pengetahuan, seperti semua manusia itu akan mati. Ini merupakan akibat. Kemudian akibat pengalaman karena ada orang yang mati berulang kali. Sehingga awal dari pengetahuan ini adalah pengalaman atau disebut juga dengan empirisme. Kemudian sumber pengetahuan lainnya yaitu melalui wahyu atau intuisi, di mana wahyu ini adalah tiba-tiba mengetahui, misalkan seseorang itu tiba-tiba mengetahui sesuatu pada manusia tertentu, seperti Nabi dikatakan sebagai wahyu pada manusia, kemudian itu bisa dikatakan juga dengan intuisi. Kemudian tadi yang rasionalisme atau kaum rasionalisme biasanya mempergunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya, di mana premis yang dipakai dalam penalarannya didapatkan dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Nah, biasanya ide ini menurut mereka bukanlah ciptaan pikiran manusia. Nah, pada prinsip itu sendiri sudah ada jauh sebelum manusia berusaha memikirkannya. Nah, di mana paham ini dikenal dengan paham rasionalisme. Kemudian yang tadi empirisme, di mana paham empirisme ini kaum ini berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapatkan lewat penalaran rasional yang abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret. Seperti tadi sudah disampaikan salah satu contohnya, di mana ini akan bisa menjadi gejala-gejala alamiah yang menurut anggapan kaum empiris ini adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan lewat ungkapan panca indera manusia. Kemudian yang tadi disampaikan adanya wahyu, di mana wahyu itu adalah merupakan
pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, pengetahuan ini disalurkan lewat lewat nabi-nabi yang diutusnya sepanjang zaman, di mana sebetulnya agama itu bukan merupakan agama merupakan pengetahuan, bukan saja mengenal kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman, namun juga mencakup masalah-masalah yang bersifat transendental seperti latar belakang penciptaan manusia dan hari kemudian di akhirat nanti. Nah, di mana pengetahuan ini didasarkan kepada kepercayaan akan hal-hal yang gaib, ya, kepercayaan kepada Tuhan yang merupakan sumber pengetahuan, kepercayaan kepada Nabi sebagai perantara, dan kepercayaan terhadap wahyu sebagai cara penyampaian, sebagai cara penyampaiannya, di mana merupakan dasar dari penyusunan pengetahuan ini. Next, Teh. Ya, nah selanjutnya adanya teori kebenaran, di mana teori kebenaran itu dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu ada teori koherensi, ada teori korespondensi, dan juga teori pragmatis. Sebentar. Nah, teori koherensi itu yaitu satu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Ahli filsafat mengembangkan teori koherensi ini diantaranya ahli filsafat yang mengembangkan teori koherensi ini diantaranya adalah Plato dan Aristoteles. Di sini ada contohnya, atau misalnya bila kita mengatakan bahwa semua manusia itu pasti akan mati, itu adalah benar, maka pernyataan bahwa Ahmad adalah seorang manusia dan Ahmad akan mati itu adalah benar pula, sebab pernyataan kedua itu adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama. Karena Ahmad adalah manusia gitu ya, tadi sudah disampaikan di dalam di logika ya, itu ada premis mayor, ada premis minor, kemudian satu lagi ada premis di satu lagi adalah kesimpulan, di mana kesimpulan itu adalah satu hal kebenaran ya. Next, Teh. Next, Teh. Ya. Yang berikutnya adalah teori korespondensi, di mana di mana menurut teori korespondensi ini adalah suatu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, ahli filsafat yang mengembangkan teori korespondensi ini adalah Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai dengan 1970-an. Contohnya, jika seseorang mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan tersebut adalah benar, sebab pernyataan itu dengan objek yang bersifat aktual, yakni memang sebetulnya Jakarta memang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Itu yang disebut dengan teori korespondensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu next step. Yang berikutnya adalah teori pragmatis, di mana
menurut teori ini, kebenaran itu suatu pernyataan diukur dengan kriteria. Apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis? Nah, teori ini dicetuskan oleh Charles S. Peirce, di mana ini dikembangkan pada tahun 1839 sampai dengan 1914. Nah, kaum teori pragmatis ini beralih kepada metode ilmiah untuk mencari pengetahuan atau kebenaran. Nah, biasanya bagi seorang pragmatis, maka kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan itu bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Nah, artinya suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Nah, sekiranya ada orang yang menyatakan sebuah teori, misalkan sebuah teori X dalam pendidikan, dengan teori X tersebut dikembangkan teknik Y dalam meningkatkan kemampuan belajar, maka teori X itu dianggap benar sebab teori tersebut ini adalah fungsional dan mempunyai kegunaan. Nah, namun pragmatisme ini bukanlah suatu aliran filsafat yang mempunyai doktrin-doktrin filsafat, melainkan teori dalam penentuan kriteria kebenaran sebagaimana disebutkan di atas. Next sudah. Nah, ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari dasar-dasar sumber dasar-dasar pengetahuan dari bab 2 dari buku yang dari buku Bapak Jujun Filsafat Ilmu Pak Jujun Surya Sumantri. Terima kasih, Dewi. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan, ini apa mau dilanjut dulu atau mau ada pertanyaan? Mungkin lanjut dulu ya, nanti pertanyaan jadi. Baik, Mangga. Ya, takut kehabisan waktu. Mangga, siap Prof. Silakan untuk selanjutnya saya persilakan Teh Rosi ya. Ya, Bu. Ya, Mangga. Bu. Oh, ini di ruang itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Rosi Rahayu, dan rekan saya, Teh Jahrana Elisa, akan memaparkan mengenai ontologi hakikat apa yang dikaji. Mungkin nanti untuk penjelasannya kami akan memutarkan tayangan video gitu yang sudah kami buat. Untuk videonya mohon kepada Teh Jahra untuk bisa share screen videonya. Baik, Prof dan teman-teman sudah share screen. Masih termute suaranya. Ya, Prof dan teman, saya izin screen video sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Teh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah atas nikmat sehatnya kita semua bisa berkumpul secara tatap maya di kelas filsafat ilmu ini. Nah, kami dari kelompok 3, yaitu terdiri dari saya sendiri, Rosi Rahayu, dan rekan saya, Jahrana Elisa, akan memaparkan mengenai ontologi hakikat apa yang dikaji dari bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Untuk pembahasan pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Jahrana Elisa. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik bahasan presentasi kami meliputi yang pertama metafisika, asumsi,
peluang dan dilakukan oleh Rosi Rahayu, yaitu beberapa asumsi dalam ilmu dan batasan-batasan penjelajahan. Baiklah, sebelum masuk pembahasan metafisika, kami akan menyusun terlebih dahulu mengenai ontologi. Saya yakin sekali teman-teman sering mendengar kata ontologi. Apabila ada mengikuti kuliah umum dengan Profesor Sunario, beliau sering sekali menyebut kata ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani. Berarti onto yaitu ada, dan logos yaitu ilmu. Ontologi ini adalah ilmu tentang ada. Ada dari segala sesuatu yang ada. Ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Baiklah, kita masuk dalam metafisika. Dimulai dengan sajak Taufik Ismail yang berjudul Parinding Atar Bangunlah pada Malam Hari. Dan dia memikirkan tentang dunia. Ternyata dunia ini adalah peti. Sebuah peti yang besar dan tertutup di atasnya. Dan manusia berputar-putar di dalamnya. Dunia sebuah peti yang besar dan tertutup di dalamnya. Dan kita bermenung di dalamnya. Dan kita beranak di dalamnya. Dan kita membuat peti di dalamnya. Dan kita membuat peti di dalamnya. Dan memikirkan hakikat apa yang terjadi sebenarnya. Metafisika terdiri dari dua kata, yaitu meta, sesuatu atau dibalik. Yaitu hal di alam. Metafisika merupakan cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat fisik di dunia. Metafisika merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat termasuk pemikiran ilmiah. Jadi, ibaratnya adalah pikiran itu seperti roket-roket yang meluncur ke bintang-bintang, menembus galaksi dan awan di bawah. Dan metafisika merupakan landasan peluncuran. Teman-teman bisa mengimajinasikan pikiran kita itu seperti roket yang menembus bintang-bintang, menembus galaksi, dan akhirnya mendarat di bulan. Dan landasan pendaratannya itulah adalah metafisika. Beberapa tafsiran metafisika. Ada yang menyatakan metafisika adalah animisme, yang merupakan kepercayaan berdasarkan pemikiran supranaturalis, di mana manusia percaya bahwa terdapat roh-roh yang bersifat gaib yang terdapat dalam benda-benda batu, pohon, dan air tersebut. Yang kedua adalah paham materialisme, yang merupakan paham berdasarkan naturalisme. Materialisme ini menolak pahamnya animisme. Materialisme berpendapat bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat baik, melainkan kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri. Tentunya dapat dipelajari dan demikian kita dapat mengetahui apa yang kita mau. Kaum mekanistik melihat gejala alam, termasuk makhluk hidup, hanya merupakan gejala kimia fisika semata. Sedangkan kaum vitalistik menyatakan hidup adalah sesuatu yang berbeda secara substantif. Namun pemahaman tersebut ditolak oleh paham dualistik. Karena tidak ahli bersifat apa pikiran termasuk penilaian dari setiap pengalaman manusia adalah bersifat normal. Di mana proses akan yang bersifat nyata adalah pikiran. Sebab dengan berpikir maka sesuatu itu ada. Saya akan jawab. Pikiran manusia pada mulanya digerakkan sebuah ilmu atau baru sekarang. Sedangkan dalam menyatakan to be is perceived adalah ada disebabkan oleh persepsi. Lalu apa hubungannya dengan ilmu? Ilmu merupakan pengetahuan yang coba menunjukkan alam ini sebagai tergantung logika dan hukum berkaitan.
Pada hakikatnya, ilmu tidak bisa dilepaskan dari metafisika. Seberapa jauh kaitannya itu tergantung selanjutnya asumsi dari metafisika yaitu dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Dalam filsafat, asumsi dibagi menjadi tiga. Yang pertama determinisme, yaitu hukum alam yang bersifat universal. Dalam sesuatu yang kita bisa menduga hasilnya, karena itu universal. Yang kedua pilihan bebas, kebalikan dari determinisme. Itu manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya. Tidak terikat pada hukum alam dan tidak memberikan adaptasi. Kalau pilihan bebas istilahnya segala sesuatu hal yang kita pikirkan menurut kita sendiri atau lebih kepada individualistik. Sedangkan yang determinisme ini lebih kepada segala sesuatu hal yang universal. Yang ketiga yaitu probabilistik, di mana probabilistik ini adalah di tengah-tengah determinisme dan pilihan bebas. Dia adalah keumuman yang memang ada, menyatakan keumuman itu memang ada, namun berupa peluang atau sudah tangkapan. Jadi dia adalah tengah-tengah. Dia setuju dengan memang ada hal yang bersifat universal, tapi kita boleh menerka-nerka peluang tersebut. Para teorikus filsafat menunjukkan bahwa hukum yang mengatur berbagai kejadian itu memang ada. Sebab tanpa asumsi, maka pembicaraan atau pendapat kita semua bisa sia-sia. Hukum di sini diartikan sebagai aturan lain atau pola kejadian yang diikuti oleh sebagian besar individu yang berjalan yang berulang berdasarkan akal. Dan para filsuf juga menarik kesimpulan bahwa pengetahuan yang bersifat umum itu tidak perlu. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang secara sederhana dapat diartikan probabilitas yang merupakan kepastian. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kata yang paling sering kita dengar yaitu kebolehjadian. Di mana dalam buku biologi ini contohnya yaitu mengenai prediksi turun hujan oleh meteorologi dan geofisika. Yang di mana secara probabilitas turun hujan esok adalah 8 dari 10. Atau sekiranya kita merasa yakin besok turun hujan, berarti maknanya 100%. Besok akan turun hujan. Atau contohnya misalnya kita nih yang sedang menghadapi UTS. Apabila kita sudah persiapan yang matang, belajar dengan benar, maka kemungkinan nilai kita itu dalam angka 8 dari 10. Tapi kalau kita sudah merasa yakin sekali 100%, berarti nilainya itu atau peluangnya itu 1,0. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa 0,8 tadi adalah 8 kali ramalan turun hujan, sedangkan sisanya 2 adalah ramalan yang meleset seperti itu. Jadi bagaimana kegunaan ilmu? Ilmu tidak pernah ingin dan tidak pernah berpotensi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, di mana keputusan berdasarkan penafsiran ilmiah yang bersifat relatif. Jadi dari contoh tadi mengenai turun hujan, mengenai kita bisa jawab atau tidak UTS, itu tidak ada hubungannya dengan ilmu. Namun ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, di mana keputusan berdasarkan penafsiran ilmiah yang bersifat relatif. Jadi belum tentu rekan-rekan seilmu atau kita semua yang di dalam kelas ini mempunyai persepsi yang sama dalam menafsirkan peluang. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai metafisika, asumsi, dan peluang. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Rosi Rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Prof. Oong dan teman-teman.
saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya mengenai asumsi dalam ilmu. Nah, setiap ilmu tentu selalu memerlukan asumsi. Asumsi diperlukan untuk mengatasi penelaahan suatu permasalahan menjadi lebar. Semakin terfokus objek telah suatu bidang kajian, semakin memerlukan asumsi yang lebih banyak. Nah, tetapi apakah yang dimaksud dengan asumsi ini? Asumsi adalah praduga sementara yang kebenarannya itu masih dibuktikan. Timbulnya asumsi karena adanya permasalahan yang belum jelas, seperti belum jelasnya hakikatnya alam ini, yakni apakah gejala alam ini tunduk kepada determinisme, atau dengan kata lain, keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebab akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Kalau kita flashback, ya, waktu kecil segalanya kelihatan serba besar. Kalau itu begitu tinggi, orang-orang itu terlihat seperti raksasa, gitu ya. Dan kehidupan itu penuh dengan 1001 teka-teki dan sejuta rahasia, gitu ya, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi pandangan itu berubah setelah kita berangkat dewasa. Nah, dunia itu ternyata tidak sebesar yang kita kira. Wujud yang penuh dengan misteri ternyata hanya begitu saja, gitu. Kalau tadi kita menganggap bahwa pohon itu begitu tinggi ya ketika kecil, tetapi itu mulai berubah pandangannya saat kita mulai beranjak dewasa. Kesemestaan pun menciut, bahkan dunia itu terlihat selebar daun kelor bagi orang-orang yang merasa putus asa. Katakanlah kita sekarang sedang mempelajari ilmu perbidang datar. Nah, kita membuat garis, kemudian juga kita menghitung berapa besar sudut yang menyilang, menghitung berapa panjang garis berhadapan. Nah, analisis seperti ini kita lakukan untuk membuat konstruksi kayu bagi atap rumah kita. Nah, sekarang dalam bidang datar yang sama, coba kita bayangkan para ahli juga, ya, ternyata mau membuat rumah juga. Ternyata masalah yang dihadapi arsitek-arsitek amuba berbeda dengan kita. Bagi amuba, bidang datar itu tidak rata dan mulus, gitu ya, melainkan bergelombang, mungkin penuh dengan lekukan yang kurang mempesona. Permukaan yang rata berubah menjadi kumpulan berjuta kurva. Nah, mengapa sih terdapat perbedaan pandangan yang nyata terhadap objek yang begitu konkret seperti sebuah bidang, gitu? Nah, mengapa amuba dan kita seakan hidup dalam dunia yang sangat berbeda? Nah, sebabnya simpul ahli fisika Swiss Charles Eugene, gejala itu diciptakan oleh observasi. Bagi skala observasi anak kecil, perempuan itu kan terlihat sangat tinggi, gitu ya, melihat manusia itu begitu besar, gitu. Nah, sedangkan bagi skala observasi amuba, bidang datar ini merupakan daerah pemukiman yang bermukit-mukit. Jadi secara mutlak sebenarnya tak ada yang tahu seperti apa sebenarnya bidang datar itu, gitu ya, wallahu alam. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa asumsi itu bukanlah suatu keputusan yang mutlak. Tidak mutlak atau pasti, sebagaimana ilmu yang tidak pernah ingin dan tidak pernah berpretensi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bersifat mutlak. Artinya, asumsi ini bukanlah suatu keputusan yang mutlak. Nah, dalam asumsi ini akan dibahas mengenai kedudukan ilmu dalam asumsi, kemudian resiko asumsi, beberapa asumsi dalam ilmu, dan jenis asumsi. Yang pertama itu ada kedudukan ilmu dalam asumsi, artinya ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Karena keputusan harus didasarkan pada penafsiran kesimpulan ilmiah yang sifatnya itu relatif. Kemudian yang selanjutnya ada resiko asumsi. Nah, apa yang diasumsikan mengandung resiko secara menyeluruh. Misalnya saja saat seseorang itu mengasumsikan akan mengadakan pesta keberhasilan, tapi dengan seketika usahanya gagal, resikonya menggagalkan pesta. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa asumsi dalam ilmu.
yaitu akan terjadi perbedaan pandangan suatu masalah bila ditinjau dari berbagai kacamata ilmu. Begitu juga dengan asumsi. Contohnya saja, nah, ada yang mengatakan bahwa ilmu fisika yang merupakan ilmu yang paling maju dibandingkan ilmu lain. Pandangan ini akan berbeda juga ketika dilihat dari kacamata ilmu yang lain. Bisa saja orang yang lain mengartikan bahwa ilmu lain justru yang lebih maju dibandingkan dengan ilmu fisika. Jadi tergantung sudut pandang kacamata ilmu yang digunakannya. Terus yang selanjutnya ada jenis asumsi. Nah, di jenis asumsi ini ada aksioma, postulat, dan premise. Apa yang dimaksud dengan aksioma? Nah, aksioma ini merupakan pernyataan yang disetujui umum tanpa memerlukan pembuktian, karena kebenaran sudah membuktikan sendiri. Contohnya saja, dengan melalui dua titik sembarang hanya bisa dibuat suatu garis lurus. Nah, kan pernyataan itu sudah disetujui umum dan sebetulnya itu tidak membutuhkan pembuktian lagi gitu, karena itu sudah dibuktikan. Nah, itu yang dimaksud dengan aksioma. Kemudian yang selanjutnya adalah postulat. Nah, postulat ini merupakan pernyataan yang dimintakan persetujuan umum tanpa pembuktian atau suatu fakta yang hendaknya diterima saja sebagaimana adanya. Contohnya saja, seorang tokoh masyarakat yang berpengaruh di suatu desa memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa kekeringan mata air di desa mereka karena masyarakat menebangi hutan di hulu sungai. Nah, kemudian dia menyarankan agar masyarakat itu tidak mengambil kayu lagi di hulu sungai dengan cara bergotong royong untuk menanam pohon kembali. Nah, di sini masyarakat di desa tersebut tidak tanpa perlu berpikir panjang langsung mengikuti saran dari tokoh masyarakat tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan postulat. Jadi pernyataannya itu dimintakan persetujuan umum, tapi tidak perlu adanya pembuktian gitu. Jadi diterima begitu saja. Kemudian yang selanjutnya itu ada premise. Nah, untuk premise ini sebuah pangkal pendapat dalam suatu sentimen. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan asumsi. Yang pertama itu, asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin ilmu. Nah, asumsi ini harus operasional dan merupakan dasar dari pengkajian teoretis. Asumsi bahwa manusia dalam administrasi adalah manusia administrasi, pendengarannya memang filsafati, namun tidak mempunyai arti apa-apa dalam penyusunan teori-teori administrasi. Asumsi manusia dalam administrasi yang sifatnya operasional adalah makhluk yang ekonomis, makhluk sosial, makhluk aktualisasi diri, atau makhluk yang kompleks. Berdasarkan asumsi-asumsi ini, maka dapat dikembangkan berbagai model, strategi, dan praktek administrasi. Nah, asumsi bahwa manusia adalah manusia administrasi dalam pengkajian administrasi akan menyebabkan kita berhenti di situ. Seperti sebuah lingkaran, setelah berputar-putar, kita kembali lagi gitu ya ke tempat semula. Jadi ke situ juga ujung-ujungnya. Nah, kemudian yang kedua, asumsi itu harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Nah, kalau asumsi yang pertama itu adalah asumsi yang mendasari telaah ilmiah, sedangkan asumsi yang kedua adalah asumsi yang mendasari telaahan moral. Nah, sekiranya dalam kegiatan ekonomis, maka manusia yang berperan adalah manusia yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Maka itu sajalah yang kita jadikan sebagai pegangan. Tak usah ditambah dengan sebaiknya begini atau seharusnya begitu. Selanjutnya ada batas-batas penjelajahan ilmu. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada manusia menjelajah ilmu pengetahuan, tentu harus ada batasnya supaya tidak mengalami frustasi atau bahkan sampai bunuh diri. Nah, yang kedua ada ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti pada batas pengalaman manusia itu juga sendiri. Berangkat dari pertanyaan
apakah batas yang merupakan lingkup penjelajahan ilmu itu gitu ya. Terus kemudian di manakah ilmu itu berhenti dan menyerahkan pengkajian selanjutnya kepada pengetahuan lain. Nah, apakah yang menjadi karakteristik objek ontologis ilmu yang membedakan ilmu dari pengetahuan yang lainnya? Nah, tentu itu jawabannya karena ilmu itu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti pada batas pengalaman manusia itu juga. Nah, apakah ilmu itu mempelajari hal ihwal surga dan neraka? Itu jawabannya itu tidak gitu ya, karena surga dan neraka itu berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Nah, apakah ilmu juga mempelajari sebab musabab kejadian terciptanya manusia? Tentu jawabannya juga adalah tidak, gitu. Karena kejadian itu berada di luar jangkauan pengalaman kita, baik hal-hal yang terjadi sebelum kita maupun apa yang terjadi sudah kematian kita. Semua itu berada di luar penjelajahan ilmu itu. Nah, yang ketiga yaitu ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia juga disebabkan metode yang dipergunakan dalam menyusun yang telah diuji kebenarannya secara empiris. Nah, sekiranya ilmu itu memasukkan daerah di luar batas pengalaman empirisnya, bagaimana kita melakukan pembuktian secara metodologis? Bukankah hal ini merupakan suatu kontradiksi yang menghilangkan kesahihan metode ilmiah? Nah, jadi kalau begitu maka sempit sekali ya batas penjelajahan ilmu ini. Nah, kenapa kajian ilmu dibatasi? Yang pertama, karena tugas ilmu untuk memecahkan masalah manusia. Misalnya saja masalah cuaca, masalah ketersediaan air, masalah energi, dan masalah-masalah yang lainnya gitu yang mungkin muncul dalam kehidupan kita. Nah, dengan adanya ilmu ini itu sebagai metode atau cara untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua itu karena metode untuk menyusun dan membuktikan ilmu itu telah teruji secara empiris. Yang selanjutnya ada ruang penjelajahan keilmuan. Nah, ilmu berkembang dengan sangat pesat dan demikian juga jumlah cabang-cabangnya. Pada dasarnya cabang-cabang ilmu tersebut berkembang dari dua cabang, yakni filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang-cabang ilmu sosial. Nah, ilmu alam membagi diri kepada dua kelompok lagi, yaitu ilmu alam dan ilmu hayat. Ya. Ilmu alam bertujuan untuk mempelajari zat yang membentuk alam semesta, sedangkan alam kemudian bercabang lagi menjadi ada fisika, kemudian juga kimia, astronomi, dan ilmu bumi yang lainnya. Nah, kemudian di ilmu hayat ini di dalamnya terdapat biofisika, biokimia, dan mikrobiologi. Tentu tiap cabang kemudian membuat ranting baru seperti tadi fisika, sebetulnya itu bisa berkembang lagi menjadi mekanika, hidrodinamika, bunyi, cahaya, panas, gitu ya, dan sebagainya. Sampai tahap ini, maka kelompok ini termasuk ke dalam ilmu-ilmu murni. Sebetulnya cabang-cabang ini berkembang menjadi banyak sekali gitu. Contohnya saja kimia. Kimia umpamanya itu bisa mempunyai sekitar 150 disiplin keilmuan. Nah, untuk ilmu-ilmu sosial memang berkembang itu agak lambat dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam. Gitu. Pada pokoknya terdapat cabang utama ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, gitu ya, di mana di dalam itu mempelajari manusia dalam perspektif waktu dan tempat. Kemudian ada psikologi, di dalamnya mempelajari proses mental dan kelakuan manusia. Kemudian ada ekonomi, mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada sosiologi dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, cabang utama ilmu sosial ini kemudian mempunyai cabang-cabang lagi seperti umpamanya antropologi. Nah, antropologi ini terpecah menjadi 5, yakni arkeologi, kemudian juga ada
antropologi fisik, linguistik, teknologi, dan antropologi sosial ataupun kultural. Sebetulnya di samping ilmu alam dan ilmu sosial ini, pengetahuan itu mencakup juga humaniora dan matematika. Nah, humaniora ini terdiri dari seni, filsafat, agama, bahasa, dan sejarah. Meskipun memang sejarah itu biasanya dimasukkan ke dalam ilmu sosial, gitu ya. Terus yang kemudian matematika seperti sebetulnya gitu, matematika itu bukan merupakan ilmu, melainkan cara berpikir deduktif. Nah, matematika ini merupakan sarana berpikir yang penting sekali dalam kegiatan berbagai disiplin keilmuan. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IDP IELTS presents Learn English. Baik, mungkin itu yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami. Untuk selanjutnya mungkin tanya jawab ya untuk kelompok sebelumnya dan untuk kelompok kami. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Rosi, itu bahasa Inggrisnya itu langsung menerjemahkan atau ditempel di video? Jadi kan di YouTube, Pak, nah si translate-nya itu diaktifkan gitu. Oh, jadi begitu bicara langsung nempel gitu tulisannya. Iya, Prof. Jadi tidak diketik ditempel di video ya, tidak? Tidak. Langsung ya. Ya. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ditambahkan, boleh. Mungkin sudah pada jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Baik, tadi kelompok Wiwik dan siapa tuh Peti ya? Iya, Prof. Serta kelompok Rosi sama Jahra. Mungkin sudah pada jelas ya. Atau mungkin yang lain tidak membacanya barangkali buku sebelumnya ya. Sebelum kuliah tidak membaca bab ini. Mungkin nanti oleh Prof diperjelas barangkali ya, karena filsafat Ya, itu butuh beberapa kali pemahaman juga. Takutnya makin kacau karena memiliki dua ganda misalnya. Itu yang jadi problem. Kecuali muncul pertanyaan gitu ya. Iya. Kalau nanti jadi dua alur, kenapa ini begini, menurut ini karena kalau filsafat kan sangat persepsi ya. Iya. Sangat persepsi. Dilihatnya orang. Itu jadi yang Bapak hindari itu gitu ya. Jadi kita menunggu yang bertanya saja, karena kalau ini jelaskan lagi enggak, kenapa ini yang ini gini, yang ini padahal kan berdasarkan persepsi. Filsafat. Ya. Coba dikaitkan dengan BK gitu. Kira-kira kalau nanti mau membuat tesis, membuat disertasi bagaimana ya. Kalau di sini tadi kan sangat jelas ya oleh siapa tadi, Wiwik ya, oleh Peti, bahwa katanya ada 3 tingkatan tadi itu ya. Masih ingat siapa tingkatannya? Mulai dari
Nah, klasifikasi perbandingan kuantitatif ya. Tadi saya berarti apa? Waktu menjelaskan logika. Iya Pak, ada itu apa? Ada ya? Iya, iya. Nah, apakah kita itu mau berdasarkan itu, misalnya klasifikasi untuk skripsi, perbandingan untuk tesis, kuantitatif untuk disertasi, misalnya. Ya, kalau sekarang kan seperti tidak ada batasan. Bisa saja, cobalah sekarang mah faktual ya, pengalaman. Baca disertasi atau tesis-tesis yang ya kira-kira sebulan yang lalu misalnya atau 2 bulan yang lalu, coba baca ya, disimak saja lah, nggak usah dibaca secara komprehensif, disimak saja mungkin dari judul dan permasalahan. Jangan-jangan menafsirkan Anda itu loh, kok ini masih tahapan tesis, masih tahapan skripsi barangkali begitu ya. Atau bagaimana ini? Jadi kalau dengan mempersepsikan disertasi itu skripsi atau tesis, maka jadi bingung. Jadi saya harus menulis seperti apa ya yang benar-benar disertasi. Kalau Bapak sebenarnya karena berbagai persepsi pembuatan skripsi, tesis, disertasi, kalau Bapak mengajukannya, mengusulkannya ini sudahlah tugas akhir program jadi itu ya. Tugas akhir program S1, tugas akhir program S2, tugas akhir program S3. Tapi pada ditolak, pada nolak semua, nggak ada yang menerima. Ya. Katanya itu merendahkan. Tapi kalau menurut Bapak justru real itu, ya, supaya kita tidak bingung harus seperti apa sih membuat tesis. Gitu. Ya, tetapi justru kalau menurut Bapak, kalau judulnya itu misalnya tadi ialah tugas akhir program, ya apa saja yang dibuat itu terserah. Mau setingkat skripsi, mau setingkat tesis, mau setingkat disertasi, yang penting kita sudah membuat tugas akhir kan gitu ya. Karena di beberapa prodi yang Bapak tahu itu misalnya di mana S2, S3 di IPB. Itu ada yang sudah tidak lagi. Mereka sudah kuliah tamat semua, terus yudisiuman udah diberi ijazah. Ya, daripada membuat skripsi, tesis, disertasi lama sekali gitu ya, bertahun-tahun menghabiskan SPP, UKT, bersemester-semester ya. Padahal kalau dibanding dibaca, kok ada yang sederhana. Jadi yang menyulitkan itu siapa sebenarnya? Pembimbing ya. Lalu pembimbing pun kadang-kadang ada yang langsung tanda tangan saja, ada yang dilama-lamain, ada macam-macam ya. Jadi istilahnya tidak standar gitu. Ya, ada nggak standarisasinya? Kadang-kadang disertasinya sama, mirip, tapi yang satu cepat tanda tangan, yang satu tidak. Jadi sulit juga ini ya. Jadi sangat casual, sangat pribadi. Nah, tetapi kalau judulnya tugas akhir program, nah itu yang penting asal jadi 5 bab ya udah selesai ya. Tiap pembimbing tanda tangan. Gitu. Karena jangan sampai gitu ya, kita capek-capek segala macam kuliah berakhir sulit karena belum selesai tesis, skripsi, disertasi gitu. Jangan sampai begitu. Kuliah 3 semester tapi menjadi bersemester-semester karena penyelesaian disertasi, tesis, skripsi. Ya, nah ini problem. Nah ini barangkali kan ini ke sana muaranya itu ya.
dari dari filsafat ilmu itu, atau yang Bapak sebut dari pengetahuan menjadi ilmu itu nanti kan dibuat tesis atau disertasi nanti ya. Dari S3 disertasi, dari S2 tesis, dari S1 skripsi. Nah, kalau misalnya tidak ada atau tidak diterimanya usul tugas akhir program, maka menurut Bapak harus ada klasifikasi. Ya, yaitu misalnya S1 penggolongan, S2 membandingkan, S3 kuantitatif, kuantitatif seperti yang diajukan oleh Yuyun ya, oleh Yuyun. Nah, itu kalau menurut saya jadi jelas gitu. Ya. Jadi S3 kuantitatif, S2 perbandingan, membandingkan saja. Misalnya membandingkan pelaksanaan program BK di SMA 1 di Cianjur dan SMA 1 di Bandung, gitu ya. Apa yang terjadi? Dalam kesamaan gurunya sama, gajinya sama, jumlahnya sama, tapi hasilnya berbeda. Apa ini faktornya yang berpengaruh besar? Apakah karena penerimaan peserta didiknya atau karena program BK yang nanti dicari? Kan itu mudah ya. Jadi mudah itu sangat jelas bagi pembuatnya. Ya. Jadi kalau mau abu-abu lebih baik judulnya diganti, jangan disertasi tesis skripsi, tapi tugas akhir program, gitu ya. Tugas akhir program. Gitu. Kalau dulu namanya zaman Bapak itu terminal paper, jadi paper akhir. Terminal paper. Kalau dulu sebenarnya sangat fleksibel. Ya. Jadi kalau S1 misalnya ya, S1 itu kan 4 tahun. Ya. 4 tahun ya yang normal atau 8 semester. Tapi ketika di semester 6 itu misalnya ada yang menarik nikah, kan berarti otomatis akan berhenti ya kuliahnya. Ya, atau ada yang mendapat SK kerja, surat keputusan untuk kerja. Berarti kan akan mengganggu kuliahnya kan. Nah, maka orang itu bisa mengajukan, oh saya AMD saja. Gitu ya. Ya sudah. Jadi karena dia sudah 6 semester, tinggal mengajukan saja yudisiuman dapat D3 gitu. Kalau itu jadi sangat fleksibel. Gitu. Tapi nggak tahu itu, makin kesini makin modern itu kok makin susah ya penyelesaian itu. Ya. Ya kalau dulu 6 semester atau 3 tahun ada halangan lah gitu ya, jangan disebut rinci halangannya apa, pokoknya ada halangan post major, ya sudah ngajukan saja, saya mau D3 saja, nanti gelarnya AMD, dan nanti bisa melanjutkan masuk lagi 1 tahun misalnya atau 2 tahun dapat gelar S1 gitu. Kalau dulu begitu ya. Terus yang sudah gelar S1 istilahnya kalau dulu kursus saja, beberapa mata kuliah, membuat disertasi saja, ya udah dapat doktor. Jadi nggak ribet-ribet S2, S3 kuliah lagi, nggak ribet-ribet. Kuliahnya sampai S1 saja udah. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kok makin ribet, makin modern gitu. Saya pikir makin modern, makin otomatis gitu ya. Silakan kalau ada komentar kaitannya dengan dengan tugas akhir Anda, karya ilmiah Anda. Kalau ada komentar, karena ini dua-duanya bahan-bahan untuk menyusun tugas akhir. Atau belum terpikir untuk membuat tugas akhir.
terpikir, Prof, tapi bingung menentukan variabel. Apakah ini variabel apa gitu. Kemudian harus di ujinya pakai apa gitu, seperti itu tuh. Iya. Saya ya ini mas saya, Prof. Iya. Mungkin teman yang lain. Iya, itu tidak. Ya, kalau menurut saya tidak akan ada yang bisa menjawab kalau di lingkungan itu. Meskipun ada jurusan psikologi, tapi Anda harus mempunyai teman kuliah S2 atau dosen S2 di psikologi, karena yang nanti bisa memilah-milah variabel itu di sana. Ya. Nah, itu memang keanehan gitu di kita itu. Mesti menceritakan variabel-variabel, tapi tidak ada mata kuliah yang menjelaskan itu. Jadi harus berpikir kita sendiri gitu. Nah, itu tuh konsultasinya apakah dengan dosen pembimbing akademik atau dengan siapa ya, Prof ya? Ya, kalau menurut Bapak itu harus bisa memberi kuliah kepada dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing ilmiah nanti kalau sudah berasiswa. Sebab mereka itu biasanya sekendak hati, lalu kita yang jadi repot. Jadi bagusnya kita yang meyakinkan mereka. Ya, nah makanya kita berkonsultasinya dengan dosen psikologi, ya. Jadi ke psikologi mana, misalnya Anda di mana? Saya di Indramayu, Prof. Oh, di Indramayu. Oh, nggak ada itu ya, psikologi. Ada universitas di sana nggak? Ada sih universitas, tapi tidak ada jurusan psikologi. Cuman saya juga kebetulan S1-nya psikologi, Prof. Wah, kalau begitu tapi mah 20 bisa. tahun yang lalu, Prof. Kalau begitu mah bisa tuh. Bisa kalau gitu. Kadang bingung, Prof, ketika kita punya melihat gitu ya ada permasalahan gitu di misalnya di lingkungan kerja kita gitu kan. Nah, tahu sih misalnya ini variabelnya ini tapi apa sih masalahnya, jadi kayak misalnya apa supaya konkret. Misalnya gini, kemarin itu kita melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester untuk siswa. Nah, pelaksanaannya itu dengan PTM terbatas gitu kan. Tetapi ketika selesai PTS gitu ya, hasilnya itu atau nilai PTS-nya itu anjlok hampir semua siswa gitu. Saya pikir ini masalah ya, karena memang nilai siswa itu kan ada kriterianya, misalnya nilainya itu di bawah 50 gitu kan. Itu kan berarti misalnya 10 sampai 30 itu misalnya nilainya D gitu kan. Yang seperti itu. Nah, itu rata-rata semuanya nilainya di bawah 50 tuh, Prof. Ya, itu kan begini ya. Jadi kita beranalog pada produksi sebuah perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya produksi sebuah perusahaan, misalnya produksinya apa? Misalnya produksinya itu makanan, misalnya gitu ya. Nah, mengapa makanan itu tidak ada yang membeli? Apa yang terjadi di semua unsur-unsur pabrik itu? Gitu ya. Nah, kita nanti analogkan. Jadi kalau anaknya anjlok PTS-nya, maka lihat nanti dari segi internal, dari eksternal, dari segi yang lain-lain gitu ya. Begitu aja caranya. Jadi kita beranalog ke sebuah perusahaan. Mengapa ke perusahaan? Karena variabel-variabel di perusahaan itu atau di ekonomi itu tidak jelas. Beda dengan di pendidikan. Pendidikan itu kata orang blur. Kata orang blur. Blur itu apa? Blur bahasa Indonesia. Abu-abu lah. Abu-abu. Saya tidak mengerti juga gitu ya. Guru ngomong seperti Bapak bicara begini, kok yang ditesnya daya serap ya? Kenapa daya serap? Kan pertanyaan. Kenapa daya serap ya? Padahal untuk
untuk mahasiswa, untuk Anda saja. Sebenarnya yang penting itu daya serap atau daya kerja nanti. Nah, jadi penghitungan berhasil tidaknya guru ngajar itu mesti dibarengi dengan outcome. Bisa saja daya serapnya kecil, tetapi dia mempunyai prospek untuk kerjanya besar. Gitu. Itu kan keliru ya, kalau misalnya saya mengatakan keliru aja itu. Nah, makanya saya mengharap tidak bolehlah pendidikan itu dipandang sebagai input, proses, output. Gitu. Harus cari cara lain. Ya kalau belum ditemukan ya harus kita cari. Kalau didasarkan pada input, proses, output ya akan begitu selalu. Ya guru ngomong, guru bicara tentang apa saja, lalu dites saja. Padahal anak itu bisa saja memang daya serapnya dari guru, bisa saja murid itu atau peserta didik itu ya dia sudah menguasai apa yang dibicarakan. Jadi sebenarnya dari mana dia dapat daya serap itu? Dari guru atau dari mana? Atau dari luar guru? Cuma ada peserta didik yang nilainya besar. Apakah yang nilainya besar itu berarti daya serapnya tinggi? Ya kan nggak terukur. Bisa saja dia sebenarnya sudah lebih dulu membaca. Makanya coba misalnya begini ya, membuat disertasi itu. Begini, kalau yang nilainya kecil, itu bisa saja karena mereka salah membaca bab. Ya karena guru kan membuat soal berdasarkan bab tertentu. Katakanlah guru membuat soal dari bab 2 yang kalau peserta didik membaca bab 3 misalnya, ya pasti nilainya kecil bagi anak itu. Ya, gitu ya. Nah makanya itu kita harus dipertanyakan benar itu mengenai evaluasi. Jadi mesti evaluasi apa yang dilakukan untuk peserta didik itu. Ya, mesti apa sih sebenarnya? Karena proses belajar mengajar itu black box, ya. Black box. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu. Nah sekarang harus tahu guru itu apa yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Ini caranya dengan apa? Nah itulah mengapa sekarang dihilangkan ujian-ujian itu. Saya sangat setuju karena saya waktu di SD juga nggak ada ulangan, nggak ada ujian. Seperti main aja ke sekolah itu. Dulu saya waktu tahun berapa, hampir tahun 70-an begitu sekolah itu. Nggak ada ulangan-ulangan, nggak ada ujian. Nggak pernah. Ya, tapi rapot ada. Nah, nggak tahu guru nilainya dari mana. Gitu, ya. Bahkan waktu tamat dari SD juga nggak ada ujian. Langsung saja dibagi ijazah. Ya. Dibagi ijazah. Nah, yang ujian waktu itu yang mau melanjutkan. Ingat Bapak itu ujiannya hanya 3 orang. Kata saya, kenapa saya ujian kok yang lain enggak? Karena katanya orang tua datang, Anda mau melanjutkan. Oh, begitu. Jadi yang 3 orang itu yang dianggap mau melanjutkan. Coba sekarang pun begitu. Kalau SMA itu begitu ya. Yang ujian itu yang mau ke perguruan tinggi saja. Ya. Jadi tidak berjubel S1 itu ya. Kan mungkin enak ya kalau gitu. Makanya sekarang semoga saja nanti menteri berikutnya gitu mempertahankan terus tidak ada ujian dan merembet kepada guru-guru juga tidak melaksanakan ujian ya. Katanya mau seperti Finlandia negara kita. Katanya mau seperti Finlandia kan keberhasilan pendidikannya gitu ya.
Tapi mengapa dosennya memberi tugas banyak-banyak? Itu kan aneh. Kemauan berbeda dengan perilaku kenyataan. Ya. Tapi pastilah kalau dosen-dosen di PPB mah sudah mengerti di Finlandia ya, barangkali akan tidak ada tugas ya. Ya dah? Anda juga tidak memiliki tugas banyak ya, hanya tugas sederhana aja. Ya. Jadi kepada dosen yang tugasnya banyak, Pak sudah pernah ke Finlandia belum? Oh belum atau sudah? Kalau yang belum, baca-baca Pak informasinya ada apa di sana, gitu ya. Gitu ya. Di sana kan tidak ada ujian, tidak ada tugas. Jadi ini untuk membangun kemandirian sebenarnya. Karena kalau terus-terusan diberi tugas, terus-terusan diberi ulangan, itu akan mereduksi kemandirian. Itu problemnya. Ya. Nah ini ya. Nah jadi kita itu kadang-kadang kalau diberi soal itu, saya pernah ke S1 memberi soal, wah cepat dijawab. Tetapi kalau diberi masalah realita, nggak ada seorang pun yang bisa jawab. Kalau diberi soal cepat dan benar jawabannya, tapi diberi realita, wah dia gelisah. Ya, kalau pertanyaan realita itu diberi ya gelisah, itu susah menjawab. Nah padahal hidup itu kan realita. Ya, hidup itu realita. Itu problem-problem kita. Jadi pendidikan itu mungkin harus ditinjau ulang. Masih mendung di kita atau masih blur, belum ada yang bagus. Nah, itu kira-kira. Ada yang mau berkomentar? Jadi Wik sekali lagi ya, mungkin kalau Wik dari psikologi ya sebenarnya tinggal membuka-buka lagi cerita lama lah, pasti dapat itu selesai. Kalau ada kesulitan beranalog dulu aja dengan ilmu-ilmu yang sudah ada variabelnya jelas. Siap, Prof. Insya Allah. Ya, semoga. Prof, izin bertanya boleh Prof? Boleh, siapa nih? Nah, ini saya Zahra. Oh, Jadi Zahra. saya ada bahas mengenai metafisika. Iya, iya. Saya mau mengkaitkan dengan tugas akhir yang Prof sampaikan. Jadi kami ini yang sedang melanjutkan studi S3 ini sering sekali dikaitkan dengan metafisika. Contohnya misalnya saya menguji variabel pemulia Jame seperti itu, Prof. Apa variabel apa? Variabelnya tentang kearifan lokal gitu, Prof. Oh, kearifan lokal ya. Jadi nanti pasti ada pertanyaan, ada apa di balik kearifan lokal itu? Dan saya dan juga teman-teman yang lain pasti kita akan yang terpikir ada apa ya, gitu, Prof. Karena kan di metafisika sendiri adalah ilmu segala sesuatu di balik apa yang ada seperti itu kan? Ada apa di balik itu seperti itu, Prof. Jadi kan di dalam buku yang saya baca juga menyatakan bahwa tidak ada kepastian. Yang ada adalah logika dan hukum berpikir. Kadang yang menjadi permasalahan di lapangan adalah saat logika atau hukum berpikir kita itu tidak sama dengan persepsi yang lain seperti itu di lapangan. Sehingga kita kayak yang kita menemukan filsafat A misalnya, Prof. Namun nanti ada yang lain bilang bukan, itu adalah filsafat B. Atau bukan, itu adalah filsafat C, seperti itu, Prof. Dan timbullah kegalauan mahasiswa. Itu bagaimana, Prof, kira-kira? Ya, ada dua hal ya, ada dua hal. Jadi yang pertama, tadi kan ada apa ya istilahnya itu? Gambar ya, saat itu yang tadi kan ada dibagi antara yang ilmu alam, ilmu sosial, ya. Oh iya benar, yang ya tuh. Benar, Prof. Nah itu kelihatannya kalau kearifan lokal itu kan ada di sosial ya. Nah gitu. Jadi kita belum mengacu kepada perhitungan atau statistikan ke situ.
Nah, itu harusnya ke situ. Gitu. Nah, sehingga kita paling-paling klasifikasi atau perbandingan. Nah, klasifikasi dan perbandingan itu pada ranah kualitatif. Gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu pasti ya kualitatif lebih besar. Kecuali yang sudah apa seperti fisika gitu, artinya pasti gitu loh. Baru kita ke statistik. Ya. Kecuali yang sudah pada umumnya, misalnya persepsi gitu ya, atau motivasi gitu ya, atau apalagi yang sudah biasa diuji dengan statistik. Kalau yang belum banyak di situ, bagaimanapun ya sudah kualitatif saja, supaya nanti tidak rumit. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin beli 2 buku itu populer, filsafat populer itu. Ya. Beli 2 buku, yang satu kasihkan kepada yang membimbing Anda nanti. Karena tidak mengerti gitu. Anda ini tak mengerti. Saya udah baca-baca buku filsafat ilmu, mesti begini-begini, mesti kualitatif. Kalau hal-hal yang seperti kearifan lokal gitu. Kita belum beranjak kepada kuantitatif. Ya. Nah, kalau nggak percaya nih, saya hadiahi bukunya. Berani nggak, Sarah? Nggak berani ya. Makanya tadi kata Bapak juga, kita yang harus mendikte pembimbing atau pembimbing siapa? Kita. Jadi kita yakinkan mereka bahwa ini jalan menurut buku, jangan menurut saya. Menurut buku yang saya baca ini. Karena mereka pasti akan, kan yang lain juga, yang itu juga, yang ini juga. Apakah teori yang ini juga, yang itu juga? Bukan. Tapi kalau buku yang Anda bawa ya pasti teori. Okay? Nah, hanya itu. Jadi memang di kita itu masih belum memiliki satu benang merah. Kalau Bapak sih kalau membimbing kepada mahasiswa atau promovendus itu sering mengatakan, sebelum ke Bapak, sudahkah diperiksa teori? Kalau Bapak jawab begitu. Ya, sebelum di-emailkan ke Bapak, coba periksa dulu secara teori. Sebab kalau secara teori sudah benar, masa Bapak menyalahkan? Kan nggak mungkin. Ya. Karena pembimbing itu sebenarnya adalah perwujudan wakil dari teori. Ya. Kalau secara teoritis sudah lurus, sudah bagus, ya kenapa harus dipaksa nanda tangan pembimbing itu kan? Ya. Jangan kok begini, kok begitu, kok begini. Aduh, lama kalau gitu ya. Tapi teori yang harus membimbing semuanya. Jadi supaya sama standarnya kalau teori. Tapi kalau perasaan kan beda-beda. Ya. Kalau perasaan itu kan beda-beda. Ya, jangan-jangan nanti pembimbingnya, kasihan ini bolak-balik saja ke rumah saya. Kasihan bolak-balik melepon. Ya sudahlah. ACC saja kan jadi tidak bagus ya. Jadi bagusnya secara teori supaya sama, jadi enak, pembimbing enak, promovendus juga enak, gitu kan, jadi enak semuanya karena netral. Di sini kan ada ya disebutkan. Jadi untuk keputusan, katanya ya, ilmu itu untuk keputusan karena ilmu itu netral. Nah, jadi supaya semuanya netral, maka teori lah yang membimbing kita. Kalau menurut saya itu 2. Jadi lihat status objek tadi itu. Kalau menurut Bapak, kalau kearifan lokal atau istilahnya disebut etnografi ya. Etnografi. Tadi kan ada di situ di sosial itu. Di kelompok
apa itu selain sosiologi kan ada tadi etnografi kalau tidak salah tertulis. Nah itu kayak etnografi itu kearifan lokal. Nah itu kearifan lokal itu masih belum masuk ke kuantitatif, tapi paling klasifikasi atau perbandingan, jadi masih kualitatif. Ya. Jadi kalau misalnya dihubungkan ke kuantitatif jadi susah. Misalnya begini, pengaruh latihan prajabatan terhadap soft skill, mau bagaimana? Misalnya ya, pengaruh pelatihan prajabatan terhadap peningkatan soft skill. Waduh, bagaimana itu? Kalau Bapak ada yang meneliti seperti itu mah latihan ngolah statistik aja. Ya, jadi latihan mengolah statistik itu mah udah. Karena main-main itu sama dengan warga UPI kencing, gitu, lalu kota Bandung kebanjiran. Gitu kan. Berapa juta pun yang kencing kan tidak mungkin banjir ya di kota Bandung. Nah ini juga begitu, bagaimanapun latihan baiknya prajabatan nggak mungkin tumbuh soft skill, karena soft skill, saya kira Wiwi tahu sendiri dari mana munculnya soft skill ya. Itu kadang-kadang kita tidak jelas itu arah logika tadi ya, logika atau penalarannya tidak jelas. Ya. Jadi kalau Bapak kalau ada hal-hal yang seperti itu tidak jelas, ya itu sebenarnya hanya berlatih statistika. Jadi harus jelas logika. Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Tapi sekilas saja belum rinci ya. Tapi kira-kira begitu. Dua hal ya. Jadi kalau berani ya kasih bukunya. Syukur bukunya kalau sudah diwarnai yang penting-penting tadi. Nah ini yang penting aja, kalau malas belajar buku banyak, nah yang sudah ditandai aja gitu. Tapi nggak berani ya sesakral gitu. Sangat menyinggung perasaan gitu. Ya nggak usah dilakukan kalau yang kedua mah. Jajah ya. Iya, Prof. Kita meyakinkan aja dengan cara kita. Baik, Prof. Apalagi kalau pembimbingnya suka marah-marah, waduh. Ya. Tapi kalau di jurusan Anda nggak ada yang marah-marah kan? Iya. Pada adem semua ya. Ya, syukur. Demikian saya kira ya, karena waktu ini sudah, kalau di jam Bapak sudah habis ya, 8.40. Sekali lagi terima kasih kepada semua partisipan ya, semua yang hadir, dan terutama kepada dua kelompok penyaji, Bibit, Teti, kemudian Rosi dan Zahra ya. Iya benar, Prof. Iya, saya belum tahu Rosi, Zahra ini mengenai dengan Google itu bisa langsung ada terjemahan bahasa Inggris. Bisa. Ya. Tadi karena ada amanah dari Komting, dari ketua kelas bahwa disuruh translate karena ada sedem di kelas. Jadi saya klik translate tadi, Prof. Bagus.